Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Receh Tourist. Masih sama gue Eko. Buat yang baru gabung, gue infokan bahwa di sini gue sharing secara langsung perjalanan investasi modal receh atau modal kecil yang gue lakukan sehari-hari. Dimana gue awali dengan investasi di kripto. Gimana kabarnya guys? Sehat selalu ya. Dan semoga semua impian dan cita-cita kita bisa segera terwujud. Amin. Seperti biasa, sebelum segmen investasi praktek langsung, gue akan sharing seputar info investasi. Untuk saat ini tentu seputar kripto ya guys, sesuai dengan tema ya. Oke, untuk pembahasan kali ini, siapakah Satoshi Nakamoto? Oke. Ini udah ada sumber dari Wikipedia ya ini ya. Satoshi Nakamoto adalah nama samaran ya guys ya, nama samaran. Jadi nggak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto ini. Ada yang bilang itu seseorang atau sekelompok orang yang merancang Bitcoin. Penulis buku putih maksudnya di sini white papernya ya, white papernya Bitcoin, tentang yang berisi tentang rancangan tentang Bitcoin tersebut dan penyebaran referensinya melalui beberapa Bitcoin Talk ya waktu itu ya kalau nggak salah ya, di salah satu internet, di salah satu website sorry. Dan selain itu juga Nakamoto juga dia merancang juga database blockchain pertama kali, jadi dibarengi dengan teknologi daripada blockchain-nya tersebut ya. Makanya waktu itu di video sebelumnya saya sempat mengungkapkan ya bahwa sebenarnya uang money digital money atau uang digital itu sebenarnya sebelum Bitcoin itu sudah ada, cuma waktu itu belum dibarengi dengan sistem teknologi dari blockchain gitu ya guys. Oke, jadi intinya Satoshi Nakamoto itu anonimus gitu ya, atau tidak ketahuan orangnya siapa gitu ya. Dan kenapa seperti itu? Kalau dugaan gue secara pribadi sih, dia bermaksud atau mereka bermaksud mengamankan diri diri mereka ya, dirinya sendiri atau mereka, karena kedepannya kalau teknologi Bitcoin dan teknologi blockchain ini benar-benar bisa berhasil, maka akan banyak pihak-pihak yang akan merasa dirugikan. Contoh paling gak sederhana sih atau contoh paling gampangnya itu adalah pihak bank ya guys ya. Karena kemungkinan besar nanti bank akan akan terkesampingkan gitu ya. Karena orang akan lebih suka menggunakan teknologi blockchain karena bisa peer to peer gitu ya, orang per orang langsung. Oke. Nah, di sini di sini ada beberapa ada gambar beberapa orang ya. Ini adalah gambar dari beberapa orang yang diduga gitu ya guys. Diduga adalah sebagai Satoshi Nakamoto atau pimpinan kelompoknya gitu ya guys. Ada Dorian Nakamoto, ada Adam Back, ada Hal Finney, terus ada Lance Saman ya, ada Nick Szabo, ada Peter Todd. Tapi keenam orang ini semuanya mendinai gitu ya, menolak bahwa mereka bukanlah Satoshi Nakamoto ataupun pimpinan daripada kelompok yang menyebut dirinya Satoshi Nakamoto. Bahkan ini tidak hanya diduga ya, bahkan ada yang dituduh gitu ya guys ya. Seperti Dorian Nakamoto ini sempat heboh ini karena kebetulan sekali beliau ini punya nama belakang yang sama ya, Nakamoto ya. Dan kebetulan juga dia keturunan dari warga negara Jepang gitu ya, yang tinggal di mana ya, di Amerika apa di Kanada gitu, lupa gue. Kalau nggak salah sih Amerika, di daerah-daerah ini ya, lupa gue. Tadi secara di ini aja dicek aja ya guys ya. Jadi ini si Dorian ini malah sempat disidang gitu, karena pada masa dia diduga sebagai Satoshi Nakamoto, pada masa tersebut pada saat-saat tersebut ada beberapa investor retail ya yang merasa dirugikan gitu loh dengan investasi di kripto ini gitu ya. Jadi mereka merasa dirugikan dan akhirnya mereka berusaha menuntut gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu beritanya. Kadang-kadang gue juga suka aneh sih ya, orang investasi di suatu aset tertentu kemudian rugi ya kan, kemudian dia menyalahkan pihak-pihak tertentu gitu loh. Aneh gitu loh menurut gue. Kan seharusnya sebelum dia investasi ya dia kan pelajarin dulu dong ya kan. Makanya kayak di sini nih, di channel ini Receh Tourist, sedikit banyak gue juga belajar ya. Setelah gue pelajarin sebelumnya, kemudian gue praktekkan. Nah, ini praktek ini gue share gitu kan.
sebagai bahan pembelajaran juga buat gue pribadi dan buat kalian yang juga kebetulan kepingin belajar tentang investasi, terutama kripto ya, karena gue awalin dengan di kripto ini ya. Oke, jadi seperti itu ya guys. Nah, tapi ini ada yang ajaib guys ya. Kalau yang lain menolak, ya kan? Nah, ini malah ada yang ngaku-ngaku guys, ya. Ada yang ngaku bahwa dia itu adalah Satoshi Nakamoto, itu namanya Craig Wright. Ini dia ilmuwan komputer. Sama ya kayak yang tadi itu nama-nama yang disebutin juga, mereka itu ada termasuk engineering atau ilmuwan-ilmuwan dalam bidang komputer dan internet ya. Ini Craig Wright ini dia beberapa kali mengaku sebagai Satoshi Nakamoto, tapi dia nggak bisa membuktikan gitu loh. Walletnya Satoshi Nakamoto yang berjumlah sekitar 1 juta lebih ya, 1 juta Bitcoin gitu ya, itu dia nggak bisa buka gitu kan. Kalau dia misalkan memang Satoshi Nakamoto harusnya bisa dong gitu ya kan. Sampai dia mengajukan ke pengadilan juga untuk mengklaim gitu kan, untuk mengklaim daripada hak ya, hak royalti gitu, kayak seperti itu kali ya, hak royalti dari Bitcoin dan blockchain ini. Tapi hakim yang menangani kasusnya itu menyatakan bahwa menemukan bahwa Craig Wright ini berulang kali berbohong tentang klaimnya sebagai Satoshi Nakamoto. Oke, agak aneh ya. Yang lain diduga atau dituduh malah menolak ya kan. Nah, ini dia mengaku malah. Nah, ini gambar lebih jelasnya nih. Dari tampangnya sih agak-agak meragukan juga sih guys ya. Oke. Nah, terus ada lagi satu hal yang menarik ya guys ya. CG-nya Binance ya guys. CG-nya Binance itu dia pernah mengungkapkan pemikiran dia tentang siapa sih Satoshi Nakamoto. Nah, itu dia sempat tweet malah kalau nggak salah tuh di Twitter ya. Waktu itu masih Twitter, namanya sekarang X ya. Itu dia men-tweet bahwa dugaan dia adalah Satoshi Nakamoto itu adalah AI guys. AI dari masa depan yang datang ke masa sekarang, kemudian memberikan kontribusi gitu, karena untuk membantu gitu kayaknya ya, untuk membantu mungkin masyarakat di masa saat ini gitu, agar bisa bertahan sampai ke masa depan gitu. Tapi sekali lagi itu hanya hanya teori ya, belum bisa dibuktikan secara nyata ya. Tapi agak-agak masuk akal juga sih kadang-kadang gue mikirnya ya, mungkin juga karena kalau manusia biasa gitu ya, ini kayak agak nggak masuk akal juga ya, bagaimana dia bisa menekan egonya gitu kan, dimana sekarang ini Bitcoin dan blockchain itu sudah semakin booming, sudah semakin viral gitu kan, tapi kok si Satoshi Nakamoto ini tidak menunjukkan giginya gitu kan, tidak tidak mengklaim gitu ya. Tapi di satu sisi juga menurut gue juga ini juga salah satu sikap dari si Satoshi Nakamoto ini untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri dan mungkin keluarganya juga ya. Karena seperti tadi gue bilang banyak yang tersenggol ya, banyak yang tersenggol dalam tanda kutip ya untuk teknologi dari Bitcoin dan blockchain ini. Oke, nah ini ada gambar patung Satoshi. Ini kalau nggak salah nih slide ini di Tokyo kayaknya nih. Ini gue dapat dari internet. Ya, kayaknya ini juga pernah di-share juga di Akademi Kripto ya kalau nggak salah, itu Akademi Kripto punyanya si siapa tuh, Timothy Ronald ya. Ini di Jepang nih, Tokyo kalau nggak salah. Sebelumnya juga El Salvador juga ada nih, dia juga bikin patung Satoshi Nakamoto ya, dengan posisi duduk memegang laptop gitu ya, dengan wajah yang nggak jelas gitulah ya. Oke, selain El Salvador kalau nggak salah Swiss juga udah bikin deh kalau nggak salah, sebagai penghormatan kali ya. Oke, nah terus di sini juga sebelumnya latar belakang daripada Satoshi Nakamoto ini membuat Bitcoin ya, itu setahu gue, info yang gue dapat itu adalah karena Satoshi Nakamoto ini menilai uang fiat atau uang yang sehari-hari kita gunakan itu sudah nggak sehat gitu guys. Karena makin hari nilainya itu nilainya daya belinya gitu ya, daya belinya makin berkurang. Contoh deh di rupiah deh guys.
Dulu zaman gue kecil ya, uang 100 rupiah, bahkan uang 100 rupiah, uang 200 rupiah itu, bahkan uang 25 rupiah itu bisa buat beli gitu loh, buat beli jajan gitu ya kan. Zaman sekarang uang logam 100 rupiah, 25 rupiah malah kayaknya udah nggak ada di pasaran ya kan. 100 rupiah, 200 rupiah itu udah mulai ditinggalkan gitu sama masyarakat, karena memang nggak ada daya belinya gitu ya kan. Nah, itu kan salah satu contohnya seperti itu, guys. Dan sekarang nih bahkan akhir-akhir ini nih uang logam 500 rupiah itu kayaknya sudah mulai agak-agak enggan orang makainya gitu ya, guys. Nah, sedangkan Bitcoin dengan teknologi blockchain-nya ini disetting atau dirancang untuk bisa maaf guys, untuk bisa meningkat value-nya gitu ya. Seperti kemarin udah gue share ya, bahkan sekarang ini terakhir kemarin Bitcoin udah nyampe ke 2 miliar ya, dari awal yang tidak berharga sama sekali ya. Bahkan pernah ada berita Bitcoin ditukar pizza guys, 2 loyang. Saking belum ininya waktu itu ya, tapi makin kemarin makin naik. Nah, ini ada quote dari Satoshi Nakamoto ya, yang terkenal banget. If you don't believe me or you don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry, kata dia. Jika kamu tidak percaya pada saya atau kamu nggak mengerti, saya tidak punya waktu untuk mencoba meyakinkan kamu gitu ya, convince, meyakinkan kamu. Sorry, kata Nakamoto. Jadi dengan kalimat ini dugaan banyak orang yang mengartikan bahwa ini percaya diri banget ya Satoshi Nakamoto ini ya. Kalau dari kalimat ini kan terkesan sangat-sangat percaya diri dengan Bitcoin, dengan teknologi blockchain-nya ya kan. If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. Sorry gitu. Jadi dengan secara nggak langsung, lo mau percaya gua apa enggak, lo ngerti atau enggak, gue nggak punya waktu buat meyakinkan lo ya kan, terserah lo gitu, ibarat kata ya, kasarnya ya guys ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya untuk Satoshi Nakamoto ini ya guys. Memang anonymous dan tidak ketahuan siapa orangnya gitu ya. Oke, jadi sampai di sini dulu, kita langsung ke ini ya, investingnya ya, ke Bittime. Kita cek Bittime gue ya guys. Oke, sebelumnya disclaimer on ya guys ya, apapun yang gue lakukan di sini gue sifatnya hanya sekedar sharing, tidak merupakan ajakan untuk membeli atau menjual aset tertentu atau investasi di aset tertentu, tidak ya. Ini sifatnya hanya sharing aja sebagai bahan pembelajaran kita bersama ya, apakah investasi itu benar-benar bisa work, bisa berhasil gitu ya kan. Atau cuman omongan daripada influencer gitu ya guys ya. Oke, ini udah tampilan Bittime, dan satu lagi disclaimer juga ya, Bittime ini gue nggak dibayar sama Bittime ya guys. Ini gue pakai karena kebetulan aja gue saat ini masih merasa nyaman ya, merasa nyaman dengan menggunakan Bittime. Oke, kita ke market ya guys, ke pasar ya. Di bawah itu ada deretannya, nomor 2 dari kiri ya, gue klik pasar untuk mengecek harga saat ini. Oke, ini harga saat ini Bitcoin ada di 2,28 2 miliar 2,28 juta ya guys. Tuh udah naik lagi guys. Kemarin terakhir kalau nggak salah 2,22 ya. Oke, untuk baby turun ya guys ya, -5% di harga 881. Kita cek di volume tradingnya, di riwayatnya untuk baby. Baby terakhir gue beli di harga 782, tapi masih di atas ini harga, masih di atas harga terakhir gue beli ya guys, tapi minusnya udah tinggi. Untuk palapa ada kenaikan 0, untuk WLFI penurunan 0, ya. Seperti gue bilang, palapa ini gue hanya sebagai bentuk dukungan aja ya, gue nggak mungkin gue akan beli lagi nanti untuk menambah akumulasi atau tidak. Tapi untuk saat ini gue lebih fokus ke stakingnya. Kita ke aset dulu guys, kita lihat aset gue gimana. Oke, untuk IDR masih sama seperti video kemarin ya, 500 ya. Untuk total saldo 750. Oke, untuk Bitcoin kemarin udah gue jual sebagian ya, 50 50% gitu ya. Baby juga ada gue jual 50%. Di staking 40 koin ya. Untuk WLFI dan PLPA gue nggak akan bahas ya, karena sifatnya
hanya hanya tambahan aja. Oke, untuk Bitcoin dan baby kemarin seperti gue bilang, gue akan jual kalau dia naik di harga 5% lebih. Untuk baby naik di harga 10% lebih gitu ya guys. Kemarin udah mencapai, makanya gue jual sebagian. Nah, untuk stakingnya ini baby kemarin 40 ya. Untuk saat ini gue nggak staking baby karena belum cair. Jadi untuk mulai dari kemarin dan kedepannya nanti gue akan staking baby sesuai dengan minimalnya aja ya 40. Tapi nanti kalau ini udah cair, staking selanjutnya akan gue tambah menjadi 45 koin atau 50 koin gitu ya guys ya. Dan sedangkan untuk pembelian gue akan lebih melihat ke PNL nya ya. Tapi kalau PNL nya belum keluar nih, kalau di Bittime ini agak kurangnya begini ya guys ya. Jadi PNL kumulatif atau PNL kumulatif dari koinnya tersebut baru ditampilkan kalau nilai value-nya atau nilai harganya gitu ya, itu minimum 10 USDT atau 10 dolar gitu ya guys ya. Oke, ini kita lihat di pasar, kita klik di atas itu kan ada favorite, ada IDR ya guys ya. Oke, kita di IDR. Nah, ini saat ini posisi dari USDT ada di harga 16.500 ya. 16.500. Kita lihat ke aset lagi. Ya, memang ini masih di bawah 10 ya. Kalau dari value-nya ya untuk BTC dan baby. Nah, kalau seperti ini gimana? Kita klik lagi ke pasar. Nah, kalau seperti ini keadaannya, biasanya gue akan melakukan pembelian ya kan di bawah harga sebelum gue beli atau terakhir gue beli. Ya, untuk Bitcoin ini udah pasti nggak gue beli hari ini ya guys ya, karena dia posisinya sedang hijau dan harganya jauh di atas harga terakhir gue beli. Ini harga terakhir gue beli itu BTC mana. Nah ini dia ya, 1,8 ya, sedangkan sekarang harganya ada di 2. Nah, tapi nanti kalau Bitcoin ini masuk di minus ya, minus 1 lebih, baru gua akan melakukan beli. Jadi dengan patokan harga baru lagi gitu. Naiklah gitu ya. Oke, dengan patokan harga baru jadinya. Begitu juga dengan baby ini. Baby saat ini ada di harga 885. Terakhir gue beli baby itu ada di 782 ya guys. Nah, tapi di sini minusnya udah cukup tinggi nih, minus 5 ya. Berarti untuk baby gue akan melakukan pembelian ya guys ya. Oke, kita klik baby, kita klik beli, kemudian kita tulis di ininya ya. Gue melakukan pembelian minimum aja ya guys ya, 10.000, tapi dilebihkan 100 rupiah untuk biayanya guys, biaya belinya ya. Pas dibeli malah turun, dia minus 4. Tapi it's okay, ini masih di atas minus 3 ya guys. Oke, jadi harga terbaru patokannya adalah 887 ya guys. Jadi nanti kalau harga baby ada di bawah 887, gue akan melakukan pembelian lagi untuk baby gitu ya. Tapi untuk esok hari, jadi sehari itu gue hanya melakukan pembelian atau penjualan sekali aja gitu guys ya. Karena memang pasar kripto itu 24 jam ya guys ya. Tapi kalau kita melakukan pembelian beberapa kali dalam satu hari itu, kalau gue udah pernah ngejalanin gitu ya, pernah gue coba, buat gue nggak cocok gitu guys. Itu terlalu banyak memakan modal gitu, sedangkan modal gue kan sangat-sangat minim gitu ya. Oke, sekarang kita lihat jumlah IDR gue udah berkurang menjadi 495.000. Untuk babynya sudah bertambah menjadi 42 ya. Oke, untuk posisi saldo sekarang ada di 750.000. Oke. Sekian dulu ya guys. Kalau ada pertanyaan seputar seputar daripada konten yang gue buat ini, silakan di kolom komentar. Gue akan jawab sesuai dengan kapasitas gue. Dan sekali lagi gue mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Oke, nah terus semoga memberikan manfaat buat kalian ya guys ya. Dan gue juga sekali lagi disclaimer bahwa apapun yang gue lakukan di sini sifatnya hanya sharing gitu ya guys ya. Oke, jadi kalau kalian memutuskan untuk mengikuti ya itu hak kalian ya, atau tanggung jawab kalian sendiri gitu ya, jangan nyalain gua gitu ya. Oke. So anyway, akhir kata kita sampai jumpa lagi besok hari ya untuk video selanjutnya. Akhir kata gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.